Kalau kalian suka dengan masakan Korea, kalian pasti tahu yang namanya pancen atau side dish Korea yang selalu dihidangkan di restoran Korea di saat kita memesan makanannya. Di video kali ini, Mrs. Culinary akan membagikan 5 resep side dish Korea yang super gampang dan tidak ribet. Resep side dish yang akan Mrs. Culinary bagikan adalah toge atau yang disebut kungnamul yang pedas dan juga tidak pedas, bayam, sigumchinamul, kimchi timun, dan juga Korean pancake. Simak videonya ya untuk pengganti bahan lokalnya. Karena di sini Mrs. Culinary akan membagikan banyak sekali tipsnya untuk pengganti bahan-bahan lokal. Kita langsung aja yuk ke resep yang pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa mensubscribe channel kami dan klik tombol loncengnya. Resep Korean side dish pertama yang akan dibagikan adalah kungnamul, toge yang pedas dan juga yang tidak pedas. Di sini Mrs. Culinary menggunakan toge Korea yang panjang, namun kalian juga bisa menggunakan toge biasa. Saya menggunakan 250 gram toge Korea. Perlakuannya juga sama seperti toge lainnya, buntutnya kita buang agar lebih bersih. Pertama kita didihkan air dan masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kita rebus togenya dan masak selama 2 menit. Kalau sudah 2 menit, kemudian kita saring togenya, lalu kita langsung cuci dengan air yang dingin agar togenya tidak lembek. Lalu kita rendam di dalam air minum atau air aqua sebentar ya. Baru kemudian kita saring lagi. Sekarang kita akan bumbui togenya. Ada 2 opsi yang kalian bisa gunakan. Opsi yang pertama, kalian bisa menggunakan kecap ikan teri Korea. Dan kalau nggak ada, kalian juga bisa menggunakan kecap ikan biasa seperti ini. Kemudian kita tambahkan 2 sendok teh kecap ikan teri atau kecap ikan ya. Setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh bubuk dashida atau digantikan dengan kaldu sapi Royco juga boleh ya, 2 sendok teh minyak wijen, 1 buah bawang putih parut, dan 2 sendok teh wijen sangrai. Lalu kemudian kita aduk togenya hingga rata. Nah, setengah porsi togenya ini kita sisihkan dulu di mangkok ya. Next, kita akan membuat versi pedasnya. Toge yang tersisa tadi kita bumbui dengan 1 sendok makan gochugaru atau bubuk cabai Korea. Dan kalau kalian nggak ada, kalian bisa menggantikannya dengan bon cabai. Kemudian kita tambahkan dengan setengah sendok teh bubuk lada hitam dan juga setengah sendok teh wijen. Kemudian kita aduk hingga rata. Kuah yang sisa jangan dibuang ya, karena kuah ini sangat enak. Dan yang terakhir kita taburi dengan potongan daun bawang. Sangat mudah kan? Oke, next kita akan membuat sigumchinamul, side dish bayam. Bahan yang diperlukan pastinya adalah bayam. Di sini Mrs. Culinary menggunakan 250 gram bayam horenzo. Tapi kalian juga bisa menggunakan bayam biasa ya. Dan kalau kalian menggunakan bayam horenzo, bayamnya kita potong-potong seperti ini. Tapi kalau menggunakan bayam lokal, kalian harus memetik bayamnya ya. Masaknya juga sama, di dalam air yang sudah mendidih, kita masukkan 1 sendok teh garam. Lalu kemudian kita masukkan bayamnya. Lalu kita masak bayamnya hingga 1 menit saja. Dan kalau sudah 1 menit, kita saring bayamnya. Lalu kita masukkan ke dalam air minum atau aqua yang dingin agar warnanya masih hijau terang. Kemudian kita ambil 1 genggam bayam dan peras perlahan agar tidak banyak airnya. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadinya hanya 2 genggam saja.
Lalu kemudian kita bumbui juga dengan 2 buah bawang putih parut, 1 sendok teh kecap ikan teri atau kecap ikan biasa, 2 sendok teh minyak wijen, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh dashida atau kaldu sapi Royco juga boleh ya, 1 sendok teh bubuk lada hitam, dan yang terakhir 1-2 sendok teh gochujang. Kalau kalian tidak mau yang pedas, gochujangnya di skip juga nggak apa-apa ya. Karena tanpa gochujang pun rasanya sudah sangat enak. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, sudah jadi deh. Side dish bayam ini sangat populer sekali di Korea. Karena setiap acara, pasti bayam ini selalu disajikan dengan menu utamanya. Oke, next kita lanjut ke resep yang keempat ya, yaitu kimchi timun. Bahan-bahan yang pasti kita butuhkan adalah timun. Di sini Mrs. Culinary menggunakan timun yang panjang yang agak kasar permukaannya. Timun ini kalau diukur sekitar 27 cm panjangnya. Nah, Mrs. Culinary menggunakan 1,6 kilo timun atau setara dengan 6 buah timun panjang. Selain timun, kita juga memerlukan 100 gram kucai. Tapi ini di skip juga nggak apa-apa ya. 1 buah bawang bombay yang ukurannya kecil dan 3-4 butir bawang putih parut. Pertama, kita bersihkan dulu timunnya dengan menggunakan garam. Di sini saya menggunakan garam yang kasar, tapi kalau kalian menggunakan garam biasa juga bisa. Kita bersihkan permukaannya sampai benar-benar bersih. Lalu kita bilas. Jangan lupa juga untuk membersihkan daun kucainya ya, karena banyak banget kotoran di sela-selanya. Nah, ini kalian lihat ya kotoran dari daun kucainya. Untuk pengganti kucai, kalian juga bisa menggunakan daun bawang. Setelah itu, kita potong timunnya, kita buang ujungnya karena akan terasa pahit. Lalu potong bagi 2, kemudian kita belah lagi hingga setengah lingkaran, baru kita potong-potong kira-kira tebalnya 3-4 cm. Nah, seperti ini ya ketebalannya. Setelah itu, kita siapkan 1 sendok makan garam yang kasar. Tapi kalau kalian menggunakan garam biasa, gunakan 2 sendok makan ya. Kita taburi garamnya ke atas timun, lalu kita aduk-aduk hingga merata dan diamkan di suhu ruangan selama 30 menit. Next, kita iris bawang bombaynya. Ini jangan di skip ya, karena akan memberikan rasa yang segar. So next we're gonna be making kimchi sauce. Di dalam wadah kita masukkan 5 sendok makan gochugaru atau bubuk cabai Korea, 2 sendok makan gula pasir, 4 sendok makan cuka, 1 sendok makan soy sauce, 2 sendok makan minyak wijen, dan bawang putih yang sudah kita parut. Kita aduk sebentar. Lalu yang terakhir kita tambahkan 2 sendok makan wijen. Nah, kalau sudah 30 menit, timunnya akan mengeluarkan air seperti ini. Airnya kita buang ya. Setelah itu kita cuci dan bilas timunnya 2-3 kali bilas hingga benar-benar bersih. Ini kalau nggak dicuci dengan benar, kimchi kalian akan terasa asin. Dan yang terakhir kita bilas dengan air minum.
So, this is my favorite part is making the kimchi. Di dalam mangkuk yang besar, kita tuang timun yang sudah bersih, lalu kita tambahkan kucai, bawang bombay, dan juga bumbu yang sudah kita buat tadi. Lalu kita aduk hingga rata. Kalian jangan khawatir ya kalau bumbunya terlihat sedikit di awal, tapi nantinya akan menyatu dengan sempurna. Ini saya cicipin dan kurang manis sedikit, maka dari itu kita berikan 1 sendok makan gula pasir. Kita tambahkan lagi wijennya agar terlihat cantik. Dan kalau sudah jadi, kimchi ini bisa langsung dimakan loh, tapi akan jauh lebih enak jika kita simpan di dalam kulkas selama 12 jam. Kimchi ini kita simpan di dalam wadah yang tertutup ya. Kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Setelah 12 jam disimpan di dalam kulkas, kimchinya akan berair seperti ini. Tapi kuah ini jangan dibuang ya, justru ini yang bikin sedap. Dan kalau setiap kali disajikan, harus disiram kuahnya agar mantap rasanya. Rasa kimchi timun ini sangat segar, ada asam, manis, pedas, persis seperti acar timun, cuman ada sensasinya sendiri. Dan enak banget dibaringin makan dengan indomie goreng, indomie kuah, nasi dengan lauk. Wah, pokoknya ini seru banget. Jangan lupa untuk dicoba resepnya ya guys. Dan resep yang berikutnya adalah pancake Korea. Bahan yang kita butuhkan adalah 1 genggam daun bawang yang sudah dipotong panjang, kira-kira 4-5 cm, dan 1 bawang bombay yang kita iris tipis. Untuk tepungnya, saya menggunakan Korean pancake flour. Kalian juga bisa menggunakan tepung bumbu instan ya. Di dalam mangkok kita masukkan 70 gram atau 5 sendok makan tepung bumbu, 40 gram atau 4 sendok makan tepung maizena, dan setengah sendok teh garam. Kita aduk tepungnya hingga rata ya. Kemudian saya juga menggunakan tauco Korea. Atau kalian juga bisa menggunakan miso, tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya. Kita tambahkan 1 sendok makan tauco Koreanya. Lalu tambahkan juga 180 ml air yang sangat dingin. Kemudian kita aduk dan campurkan hingga rata. Oke, di sini saya akan perjelas lagi ya, bahan-bahan yang kalian bisa gantikan. Untuk tepungnya, jika kalian tidak punya Korean pancake, tepung ini bisa digantikan dengan tepung instan bakwan. Mau merek Sasa, Kobe, atau merek lainnya juga bisa ya. Dan untuk Korean bean paste, kalian bisa menggantikannya dengan miso Jepang yang bentuknya seperti ini. Atau jika tidak ada juga, kalian juga bisa menggantikannya dengan tauco biasa. Dan jika kalian menggunakan tauco, gunakan setengah sendok makan saja ya. Sekarang kita akan menggoreng pancake-nya. Di sini saya akan mengajarkan 2 cara. Ini adalah cara yang pertama. Di dalam teflon kita masukkan sedikit minyak, dan jika minyaknya sudah panas, kita masukkan daun bawang dan juga bawang bombaynya. Lalu kita siram tepungnya ke atas bawangnya. Kita bolak-balik sesekali hingga kuning kecoklatan. Cara yang kedua adalah dengan mencampurkan bawang bombaynya dan daun bawangnya ke dalam tepungnya.
Ini sama seperti menggoreng bakwan ya. Dan jika minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan ke dalam teflon dan bentuk pancake-nya menjadi bulat. Sesekali kita balik dan tekan-tekan menggunakan spatula agar pancake-nya garing dengan rata. Jika sudah kuning kecoklatan, kita matikan api lalu kita potong-potong pancake-nya. Kemudian kalian potong-potong sesuai selera ya. Rasa pancake ini mirip seperti bakwan, tapi bentuknya seperti martabak. Unik ya? Sekarang kita akan membuat sausnya. Di dalam mangkok kita tambahkan 2 sendok makan soy sauce, 1 sendok makan cuka beras atau cuka biasa, 1 sendok makan minyak cabai atau minyak wijen, 1 sendok teh bon cabai atau gochugaru bubuk cabai Korea, 1 sendok teh wijen, lalu yang terakhir kita taburi dengan potongan daun bawang. Lalu kita aduk hingga rata. Seisi rumah saya bau harum banget. Pancake ini bisa dimakan dengan nasi hangat untuk menemani lauk yang lain. Apalagi dicocol dengan sausnya. Wah, benar-benar nikmat. Kalian harus coba resepnya ya. Bagaimana menurut kalian resepnya? Semua resep Korean side dish-nya gampang kan? 5 resep side dish Korea ini sangat cocok untuk menemani Korean barbecue di rumah. Jadi jangan lupa dicoba ya resepnya. Dan kalau kalian sudah coba resepnya, jangan lupa mention Mrs. Culinary di Instagram kami ya. Kalian juga bisa request masakan apa yang ingin kami buat. Jika kalian menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan klik tombol lonceng di channel Mrs. Culinary. Kunjungi juga website kami di www.mrsculinary.com. Thank you so much for watching and until next time. Bye!